warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan isi makalah kami mengenai pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan lokal di Indonesia. Saya Ivan Halwa Ashila dengan NPM 2512011103 selaku moderator. Di sini kami akan membahas 4 hal utama. Yang pertama, pengertian globalisasi dan karakteristiknya. Yang kedua, dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan budaya kita rentan berubah. Serta yang terakhir, upaya pelestarian budaya di tengah arus globalisasi. Berikut penjelasannya. Nama saya Alvina Artamisya Widodo dengan NPM 2512011243. Saya akan membahas tentang pengertian globalisasi. Pertama, globalisasi dalam konteks budaya bisa kita pahami sebagai proses ketika nilai, gaya hidup, dan simbol-simbol budaya dari suatu negara menyebar ke seluruh dunia melalui teknologi, media sosial, dan komunikasi modern. Karena perkembangan internet dan media massa sangat cepat, budaya-budaya asing menjadi lebih mudah masuk dan ditiru oleh masyarakat Indonesia. Misalnya gaya hidup barat, budaya Korea, musik, fashion, sampai bahasa dalam media sosial. Saya Lezal Pamaira dengan NPM 2552011048 akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik. Ada dua yang paling penting adalah homogenisasi dan globalisasi. Homogenisasi berarti budaya global cenderung menyeragamkan gaya hidup masyarakat sehingga budaya lokal bisa kehilangan ruang. Sedangkan globalisasi berarti ada upaya memadukan unsur global dengan budaya lokal. Contohnya batik modern, tarian tradisional yang dikemas dengan musik modern, atau festival budaya yang dipromosikan lewat media sosial. Jadi intinya, globalisasi bukan hanya proses penyebaran budaya, tapi juga proses adaptasi budaya. Saya Aflatul Diva Akbar dengan NPM 255201116 akan menjelaskan dampak globalisasi terhadap kebudayaan Indonesia. Globalisasi memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap budaya kita. Saya jelaskan dua-duanya. A. Dampak positif. Pertama, globalisasi mendorong inovasi dan kreativitas budaya. Banyak anak muda menggabungkan seni tradisional dengan sentuhan modern, seperti wayang animasi, batik kontemporer, atau tari tradisi dengan lightning modern. Kedua, budaya Indonesia menjadi lebih dikenal dunia. Banyak budaya kita yang akhirnya mendapat pengakuan internasional, misalnya batik, angklung, dan keris yang diakui UNESCO. Ini meningkatkan kebanggaan nasional sekaligus membuka peluang ekonomi ketiga. Globalisasi membuat pengetahuan budaya semakin mudah diakses. Dokumentasi budaya sekarang ada di YouTube, TikTok, film dokumenter, dan sebagainya. Keempat, teknologi digital juga menjadi sarana pelestarian budaya, misalnya video pembuatan batik, tutorial tarian daerah, lagu-lagu tradisional yang diupload di media sosial. Saya Rehan Akbar Fadilah dengan NPM 2552011105. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatifnya. Di sisi lain, ada beberapa dampak negatif yang cukup serius. Yang pertama adalah terkikisnya identitas budaya lokal. Banyak generasi muda mulai meninggalkan bahasa daerah, adat istiadat, dan seni tradisional karena lebih tertarik budaya luar seperti K-pop atau budaya barat. Kedua, adanya homogenisasi budaya, yaitu masyarakat semakin mirip budaya global sehingga keunikan lokal berkurang. Kehidupan kota-kota besar di Indonesia mulai terlihat sama dengan kota global lain, dan ini membuat karakter budaya lokal makin lama makin kabur. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa globalisasi budaya bikin pertukaran budaya jadi semakin cepat dan luas. Dampaknya ada yang positif, seperti budaya kita makin dikenal di dunia dan kreativitas anak muda yang makin berkembang. Tapi ada juga dampak negatif, yaitu identitas budaya lokal yang mulai terkikis. Intinya, globalisasi itu tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita sikapi dengan bijak. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.